Jadi di soal latihan bab 1, nomor 1 ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel dapat ditempatkan pada statement where, karena menurut saya where adalah kunci di mana eh, digunakan untuk penentu hubungan antara dua atau lebih tabel yang terlibat. Selanjutnya, ketika Anda menampilkan data dari 3 buah tabel, statement yang tepat adalah menurut saya D, karena eh, pertama mengambil customer ID dari tabel order dan customer, lalu mengambil tabel EMP ID dari tabel employees, tapi menyambungkannya dulu dari tabel order, karena ada juga employees ID di tabel order. Selanjutnya nomor 3, menurut saya jawabannya B, nama lain dari tabel, karena alias itu kita bisa menggunakannya untuk mempersingkat nama tabel yang panjang agar query menjadi lebih simpel. Selanjutnya nomor 4, ketika menggunakan alias maka jawabannya B, penulisan sintaks lebih singkat, penjelasannya sama seperti nomor 3. Setelah itu ketika menggunakan statement inner join di dalam query, data yang akan ditampilkan itu adalah D, semua data yang terdapat di kedua tabel yang sudah digabung. Karena inner join ini mengambil data-data dari kedua tabel yang cocok saat digabung. Nomor 6, untuk statement left outer join, yaitu semua data yang dari tabel pertama menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama. Karena jalannya seperti itu. Selanjutnya nomor 7, full outer join. eh, Data yang ditampilkan itu dari semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabung. Selanjutnya, berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union, kecuali union itu tidak termasuk operasi cross join, jadi jawabannya B. Karena statement union ada statement cross join ada statement lainnya. Nah, selanjutnya adalah nomor 9, pernyataan yang tepat terkait query bersarang kecuali tidak dapat menggunakan statement group by karena Nah, selanjutnya nomor 10, jika ingin menampilkan nama produk dan nama pemasok dari tabel produk dan suppliers, query yang tepat itu adalah A. Select product name and supplier name from product, join supplier on product, titik supplier ID, karena ini yang paling simple dan langsung bisa berfungsi. Selanjutnya untuk bagian B, tulis query untuk menampilkan order ID, product name, unit price, quantity, discount, dan harga yang harus dibayar. Pertama kita select order ID, select product name, unit price, quantity, discount. Nah, setelah itu unit price dikali dengan quantity, dikali dengan buka kurung 1 dikurang diskon. S total bayar yang harus dibayar ya. Nah, ambil dari tabel order detail, join ke tabel produk, gitu. Setelah itu nomor 2 kita mengambil order ID, order date, nama pegawai, contact name, product name, dan quantity. Pertama kita select order ID dari tabel order, ada order ID, order date. Setelah itu di concat dari tabel employee untuk menentukan nama pegawai diambil dari first name dan last name. Setelah itu ambil contact name dari tabel apa nih? C itu tabel
dari tabel customer, setelah itu ambil product name dari tabel produk, dan dari tabel order ambil quantity. Nah, selectnya dari tabel order, setelah itu join ke tabel employees, customer, order detail, dan product. Setelah itu soal nomor 3, semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di Seattle. Nah, kita select dari tabel order, ada order ID sama order date. Dari tabel employees ada first name sama last name, dan city, tapi kita city-nya as employee city. Dari tabel order, join ke tabel employee. Dan where, pakai kondisi where, di mana city-nya sama dengan Seattle. Setelah itu, nomor 4, menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees. Untuk menggabungkan kota ini tinggal select city from customer, setelah itu union, dan select city from employees. Nomor 5, nilai transaksi untuk masing-masing produk yang dari yang tertinggi ke terendah. Select product name dari tabel produk, setelah itu di sum dari tabel order, no, dari tabel ini, order details, kita kalikan unit price-nya dengan quantity, setelah itu dikali 1 kurang diskon dari tabel order details juga, as total transaksi, diambil from order details, setelah itu join ke tabel produk, dan group by product name dari tabel produk, setelah itu order by total transaksi by DESC. Selanjutnya untuk soal latihan bab 2 di halaman 89, nomor 1, tujuan penggunaan fungsi power yang tepat itu, power itu fungsinya untuk mengembalikan hasil pemangkatan. Jadi jawabannya C. Setelah itu nomor 2, memiliki kolom nilai di tabel peserta didik yang mengandung negatif dan positif. Statement yang mengembalikan semua nilai dalam bentuk positif itu adalah statement ABS, karena statement ini mengembalikan nilai absolut sebuah angka dan menghilangkan tanda negatif dari angka tersebut, jadi cocok untuk menampilkan semua angka ke dalam bentuk positif. Jawabannya C. Setelah itu berikut tujuan dari penerapan fungsi sort adalah untuk mengembalikan akar kuadrat, karena fungsi sort ini mengembalikan akar kuadrat dari semua angka. Jadi jawabannya C juga. Nomor 4, menghitung kuadrat dari kolom nilai di tabel peserta didik. Statement yang digunakan seperti tadi, select sort. Menghitung kolom kuadrat dari kolom nilai berarti sort nilai from tabel peserta didik. Jawabannya A. Setelah itu, tujuan penggunaan fungsi mod adalah untuk menghitung sisa hasil bagi, karena mod digunakan untuk mengembalikan sisa hasil bagi dari dua angka. Setelah itu jadi jawabannya adalah D. Setelah itu nomor 6, jawabannya untuk menampilkan sisa hasil bagi dari nilai 1 dan nilai 2, berarti kalau untuk menampilkan sisa bagi pakai mod, jadi select mod, nilai 1, nilai 2 from peserta didik. Fungsi utama dari fungsi truncate adalah memotong nilai tanpa pembulatan, jadi jawabannya C. Satu, jika Anda memiliki kolom nama di tabel peserta didik, cara menghitung jumlah karakter dari kolom nama adalah kita pakai length untuk menghitung jumlah karakter. Jadi jawabannya adalah B. Nah, length ini fungsinya menghitung jumlah karakter dari string ya. Satu, sintaks yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan tanggal. Untuk menampilkan tanggal, karena pilihannya ada current time, tapi salah, harusnya current timestamp. Jadi kita pakai now, karena now juga bisa dipakai. Jadi select now from dual, tabel dual. Jawabannya C. Setelah itu menampilkan tanggal lahir dalam format DDFMYYY. Itu jawabannya C, karena select date, format tanggal lahir dikasih persen %D, persen %M, persen %Y from peserta didik. Nah, untuk bagian B, bagaimana cara mengubah semua karakter dari kolom nama menjadi huruf besar? Jadi, gampang, tinggal select upper, buka kurung nama, S nama, dan dari tabel mana? Dari tabel siswa, from siswa.
yaitu nomor 2, jelaskan definisi fungsi ekstrak dan berikan contoh penggunaannya untuk mengekstrak bulan dari kolom tanggal lahir dan pegawai. Jadi fungsi ekstrak ini digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari nilai date time, kayak hari, bulan, ataupun tahun. Fungsi ini berjalan dengan memisahkan komponen dari data date time. Jadi contoh simpelnya adalah select nama, tanggal lahir. Nah, extract year from tanggal lahir as tahun lahir, extract month from tanggal lahir as bulan lahir, and extract date from tanggal lahir as tanggal from tabel pegawai. Jadi gitu nomor 2. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara fungsi current timestamp dan now. Sebenarnya tidak ada perbedaan dan keduanya memiliki fungsi yang sama digunakan untuk mengembalikan nilai tanggal dan waktu saat ini, termasuk juga detik. Nah, contohnya select current timestamp as tanggal masuk from tabel pegawai, atau bisa juga select now as tanggal masuk from tabel pegawai. Setelah itu, berikan jelaskan perbedaan antara fungsi day name dan month name dan berikan contoh penggunaannya dalam SQL. Fungsi day name itu untuk mengembalikan nama hari dalam seminggu dari nilai tanggal. Kalau month time mengembalikan nama bulan. Nah, contohnya select tanggal masuk, langsung digabung aja ya. Day name, buka kurung tanggal masuk S hari diterima, dan month time, tanggal masuk S bulan diterima. Jadi yang from tabel pegawai. Jadi yang muncul nanti akan dibagi eh, eh, tanggal masuknya menjadi hari diterima dan bulan diterima. Setelah itu berikan contoh penggunaan fungsi date add dan date sub untuk menambah dan mengurangi dari kolom tanggal lahir dan tabel peserta didik. Contohnya itu select nama, tanggal lahir, setelah itu date add, tanggal lahir. Untuk menambahkan interval 10 hari, kita date add, buka kurung tanggal lahir, koma interval 10 hari, S tanggal lahir plus 10 hari. Untuk date sub-nya, mengurangi, jadi tanggal lahir, koma interval, misalnya 10 hari, interval 10 days, S tanggal lahir minus 10 hari, from tabel peserta didik. Jadi yang muncul tanggal lahir ditambah 10 hari dan tanggal lahir dikurang 10 hari. Seperti itu.